selamat datang di podcast kita kali ini. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang pengalaman seru, pelajaran berharga dan cerita inspiratif dari peserta LDK. Di episode kali ini kita bakal dengar langsung kisah seru dari teman peserta LDK yang telah saja selesai menjalani proses luar biasa. Dari capek bareng, ketawa bareng, sampai belajar jadi pemimpin yang sesungguhnya. Jadi siap-siap ya, karena setiap cerita punya makna dan setiap pemimpin punya awalan. Yuk langsung saja kita mulai ngobrol inspiratif hari ini. Boleh kenalan dulu, Mas. Namanya siapa, dari mana? Dan nama saya Faizur Rahman dari Grobogan Karangayung. Ya. Mas Faiz, apa alasan kamu mau ikut LDK? Ya, tidak ada alasannya. Gimana ya? Ya buat pengalaman saja gitu loh. Itu latihan LDK itu dari sekolah atau emang ingin sendiri? Dari sekolah. Dari sekolah. Terus disuruh gitu. Iya. Terus waktu pertama kali dengar kata LDK, apa yang terbayang di pikiran kamu? Serem sih. Serem. Bisa serem gitu. Ya gimana ya? Ya karena itu yang latih itu para tentara-tentara gitu. Kayak di barak gitu. Emang di barat. Emang di barak. Iya. Berarti keras itu latihannya. Tergantung. Kalau nggak Tergantung. salah ya nggak apa-apa ya. Kalau salah minimal ya dikapok. Terus sebelum ikut, kamu kira LDK bakal seperti apa? Permainan. Permainan. Yes. Bisa seperti permainan itu gimana ceritanya? Ya dari dokumentasi itu kayak Seru gitu. seru, kayak ada permainan banyak. Terus setelah dijalani ternyata gimana rasanya? Ya gimana ya, capek dapet, seru dapet, kesel tambah dapet. Ya emang. Terus kegiatan apa yang paling berkesan selama LDK itu? Renung malam sih. Renung malam itu kayak gimana? Coba bisa Ya ceritakan. kayak kita berada di darat gitu. Terus salah satu tentara itu cerita tentang pengalaman. Iya. Yang buat sedih itu soundnya. Soalnya Iya. itu ceritanya Ceritanya tentang tentang apa? orang tua. Orang tua. Kali Terus ada sesi yang menurutmu paling menantang nggak? Aduh, di LDK itu ada apa? banyak sih, jalan di lumpur ya kayak tentara-tentara gitu. Iya, Terus gelantungan apa itu namanya? kayak gelandungan di besi gitu, Iya. sit up gitu. Ya. Terus apa lagi? Terus ya suasana cuaca di situ ya dingin sih. Dingin. Gunungan. Di pegunungan. Iya. Itu kira-kira di daerah mana? Ungaran. Ungaran. Iya. Ungaran itu Semarang ya. Terus itu datangnya ke sana itu hari apa kira-kira? Itu tuh dari Senin, pulangnya Kamis, kira-kira 3 hari di sana nginep. Nginep. 3 hari mandi 2 kali doang. Dingin. Dingin di sana ya. Dingin banget. Terus kesananya itu naik apa? Naik mobil tentara itu loh. Mobil tentara. Berarti dijemput itu. Iya, disebut dari sana ke sekolahan. Itu kira-kira yang ikut berapa orang? Kalau kemarin tuh laki-laki 28, perempuannya 32. Kedua. Itu di, Berarti lumayan banyak ya. iya. Itu dari sekolahnya sendiri atau ada gabungan dari sekolah lain atau gimana? Ada kayak dua gerobokan itu. Dua gerobokan. Iya. Itu kalau di sekolahnya sama gerobokan itu banyakan mana kira-kira? Banyak man gerobokan. Berarti lebih banyak gerobokan. Iya. Terus di sana itu kan ada materinya. Terus
pembicaraan mana yang paling membuka pikiranmu? Ya kalau di situ yang paling gue pikiran itu ya soal ya kegiatan sehari-harinya gitu. Ya itu sudah biasa bangun pagi gitu, lain-lain, sholat 5 waktu gitu. Berarti itu kayak di oyain terus di Ya kayak di pondok gitu. kayak di pondok Iya, suasananya. tapi bedanya di sana keras, main tangan Iya. semua. Salah dikit digebuk pakai rotan, Pernah dapat gebukan dia? bolak-balik, Gimana rasanya? Sakit. campur-campur ono ati sih ono lorone. Terus ada cerita paling lucu gak selama kegiatan itu? Banyak sih, Apa? Diceritain dong. kayak ya kayak celana dalam orang gitu diambil Terus terus digantungin gitu, ada yang tidurnya pakai sarung nggak pakai celana dalam terbuka. kelihatan itu. Iyalah. Berarti ya di pondok ya suasananya. Iya kayak di pondok. Terus itu kan di barak itu tidurnya di mana? Di tenda atau kayak di ruangan Kayak gitu? aula. Kayak aula. Ya ya nggak pakai kayak lesan gitu, langsung kayak tanah dicor doang gitu loh, cuma pakai selimut. Cuma kayak selimut. Terus itu laki-laki sama perempuan dipisah, Beda lah. beda. Kayak berarti itu satu ruangan itu dari sekolahannya kamu sama mangrove kan? Nggak, baratnya nggak cuma dua, ada 12. Ada 12. Berarti besar itu. Iya, satu barat tuh muat 260 orang. Satu barak itu. Ya Berarti besar ya. Terus waktu sampai ke sana itu gimana perasaannya? Kayak ada rasa takut gak waktu di barak kalau itu? awal-awalnya tuh gak ada rasa takut. Ya kayak di sana tuh lebih banyak kan tes mentalnya gitu, omongannya keras-keras semua, kayak energinya tinggi-tinggi. Kalau Iya. kita bantah ya Malah dipukul. Iya. Terus di sana ngerasa capek banget gak? Atau masih tetap semangat? tergantung tergantung jalaninnya sih. Kalau banyak salahnya ya diulang-ulang terus. Itu kayak paling berat itu disuruh ngapain? Kalau yang paling berat tuh apa ya kemarin ya, upacaranya kayaknya, latihan baris-barisnya. Baris berbaris. Iya, kayak pas kibra gitu, dijemur berapa jam itu, suruh hormat setengah jam, terus ya lain-lain lah. Merasa terus di sana dingin, masa kerasa panas gitu atau cuma capeknya? Kalau jam 12 ke atas tuh kerasa panas, Masa gak dingin berarti? dinginnya tuh di kaki doang. Hmm. Ya kayak ada angin lewat dingin tapi cuacanya panas gitu. Terus bagaimana suasana bersamaan di kelompokmu? Itu kan dibagi ada kelompok-kelompokan kan? Ya, gak ada kelompok. Nggak ada kelompokan berarti? Langsung satu sekolah gitu yang ada. Satu sekolah. Terus itu berarti satu sekolah itu laki-laki latihannya sendiri gitu? Kalau latihan tuh bareng semua, laki-laki Bareng semua. perempuan. Tapi ada kayak sip-sipannya gitu loh, kayak ada pos-posnya. Terus siapa teman baru yang paling berkesan buat kamu? Sempat kenalan juga gak waktu di sana itu? Di mana ya? Statue sih. Setuju. Gak ada kenal semua. Masa Dari sekolah luar gitu gak ada yang mau ajak kenalan. berarti diam-diaman doang gitu? Iya, Berarti gak seru. emang. Ada hal yang tak terduga gak selama LDK itu? Hal apa yang Dalam rangka ya waktu pelatihan itu, hal apa yang belum pernah dirasain itu, yang gak terduga lah udah ngelewatin gini itu? gak ada sih, ya biasa-biasa aja. Bisa-bisa aja berarti. Terus apa bagian favorit kamu dari keseluruhan kegiatan itu? Kalau bagian favorit tuh ya dari kegiatan
di sana kan ngapa-ngapain harus rapi, harus gimana gitu. Kalau makan aja itu disuruh tegak, nggak boleh bungkuk gitu. nggak boleh bungkuk, harus siap terus. Hmm, Kayak makan harus di atas dada piringnya, iya. harus rapi dulu sebelum makan, bercedok bareng-bareng. Hmm. Udah. Terus Diana kegiatannya berarti kayak ada jadwalnya gitu dari subuh sampai malam gitu. Ada kayak ya dari bangun tidur itu, kalau yang kuat mandi ya disuruh mandi dulu sampai jam 7. Hmm. Jam 7 itu persiapan, tergantung kegiatannya apa dulu. Kalau hari pertama itu jam 7 itu disuruh ya itu latihan baris-baris itu, algebra. Sampai Terus jam berapa itu? sampai jam 11 itu istirahat. Duhur itu suruh Makan. makan ya kayak di pondok. Mm-mm. Terus habis duhur kegiatannya tuh apa tuh, kayak kegiatannya apa ya, Ya gimana itu kegiatannya? bentar, kayaknya itu kayak outbound gitu loh, ngelatih rintangan-rintangan. Oh ya, Ninja Warrior gitu. Iya, kayak gitu. Itu sampai jam berapa itu? Itu sampai asar. Sampai Setelah asar. asar itu free, Free. ngapain bebas. Hmm. Terus ya mandi sampai jam 6 itu. Iya, Terus habis maghrib, habis maghrib itu makan lagi. terus habis maghrib udah free lagi. Habis makan itu. Ya habis makan free, terus malamnya itu ada habis maghrib itu tahlil dulu ya. Tahlil. Tahlil. Hmm. Habis isya baru makan. Dan setelah itu free sampai jam 9. Jam 9. Terus sudah tidur. Ya iya, Berarti malamnya itu gak ada kegiatan. malamnya nggak ada, kabut, Kabut soalnya. nggak kelihatan apa-apa. Terus pas hari kedua itu sama nggak berbaris itu, berbaris. Hari kedua itu full kegiatan di luar, kayak jalan-jalan, naik gunung. Berarti ya muncak gitu. Ya kayak puncak, tapi di atas nanti kayak ada itu, kayak ada teka-tekinya gitu. Mm-mm. Setiap pos itu ada kayak apa itu, Penjaganya ya kayak ada penjaganya, terus kayak terus ada nanyain ya itu di jalan itu harus nyanyi semua, harus pakai yel-yel. yel-yel ya pramuka gitu. Iya, Tuh yel-yelnya itu pertanyaannya mengenai apa itu kalau boleh tahu? kebanyakan sih tentang kegiatan sehari-hari di rumah, Hmm. sama kegiatan kayak kata-kata nasional gitu, kayak presiden pertama dan lain-lain gitu. Waktu ditanyain itu pernah nggak bisa jawab nggak? Pernah sih, Terus diapain? disuruh itu ngambil apa ya, kayak botol tapi isinya tuh kayak ada kerikilnya gitu loh. Terus disuruh ngapain dulu gitu? Terus disuruh itu buang kerikilnya, Hmm. nggak boleh dirobek botolnya, harus buang kerikilnya gitu. Kalau nggak bisa ya terus itu yang lama. Sampai selesai. Ya Itu kayak ada kayak berapa pos itu waktu di mau Tiga. naik itu 3. dari atas terus ke tengah langsung ke bawah sampai ke barat lagi. Tuh kira-kira berapa jam, lama atau sebentar? Sehari full. Sehari full. Berarti sampai dari pagi sampai sore. Iya, Lama berarti. itu hari kedua. Hari ketiganya itu ya kegiatan kayak biasa aja, kayak pengarahan gitu. Udah, Terus malamnya prepare, paginya pulang. terus kalau boleh ubah satu hal dari LDK, apa yang kamu ubah? Kalau pribadi saya sih lebih ke sholatnya, Sholatnya. karena kan kewajiban. Ya, kalau di rumah jarang sholat itu. Iya, Berarti itu kalau sholat itu disuruh jamaah itu. iya. Yang imam itu siapa? TNI atau Yang imamnya tuh guru dari sekolah. guru? Tapi yang kayak mengarahkan untuk sholat itu guru atau TNI-nya? Guru. Guru. TNI-nya itu kalau waktu jamaah itu ya ada tugas sendiri. Berarti kayak TNI-nya
tugas sendiri gitu. Iya. Terus apa arti kepemimpinan menurut kamu setelah ikut LDK itu? Belajar lebih mandiri sih, kayak lebih disiplin memperbaiki diri sendiri gitu. Mm. Terus nilai apa yang paling kamu rasakan selama kegiatan LDK di Barak? Mentalnya Mental itu sangat penting ya. diuji, diuji mentalnya. Itu Kayak segi dari bahasa kayak sopan santun itu, adabnya itu lebih. tekan. Iya. Ini waktu kan mentalnya di sana itu sempat down nggak Kak? Waktu dibentak-bentak gitu? Kalau saya sih Enggak. tapi lebih kebanyakan yang cewek sih. Kalau laki-laki kan ya biasa aja gitu kalau dibentak, kecuali ada yang berat gitu. Iya. Yang cewek itu ya ada yang nangis apalagi ya. Enggak, lebih ketakutnya. Mm-mm. Kayak ya kagak berani omongan lagi gitu loh kalau udah dibentak. Kayak udah diam, disuruh malah diam terus gitu. Iya, malah nggak berani ngomong. Terus menurut kamu apa bedanya pemimpin yang baik dan pemimpin yang hebat? Pemimpin yang baik sih kalau menurut saya sih ya lebih bisa memimpin kayak gimana ya, kayak rakyatnya lebih baik gitu. Kalau yang hebat itu kayak dirinya sendiri, kayak gimana, kayak skillnya tuh harus dikembangin lagi kalau mau jadi pemimpin yang hebat. Kalau yang baik itu ya kayak lebih mengutamakan yang ingin dipimpin. Iya. Itu kalau boleh dicontohkan itu seperti tokoh siapa? Kalau bisa mencontohkan itu. Ada nggak? Tokoh apa dulu? Kayak presiden atau pahlawan gitu. Ya contohnya ya kayak presiden aja gitu lah. Itu siapa, Pak? Siapa gitu. Ya kayak presiden sekarang gitu, kayak Pak Prabowo. Kayak gimana ya, kayak memimpin rakyatnya gitu lah. Tegas gitu. Gampangannya kayak sekolahan gitu loh, kepala sekolahan gitu. Kayak dibagi sip-sipan, sip yang gini-gini harus ada gitu-gitunya gitu. Apa hal yang baru kamu pelajari tentang diri kamu sendiri? Pelajari ya. Ada ya? Gak ada sih. Nggak ada. Gimana cara kamu menghadapi tantangan selama kegiatan LDK? Sedikit sabar. Terus cuma banyakin sabar saja. Ya karena banyak yang ngantri. Ya nganternya dari segi apa? Makan, mandi, Semua semua. harus ngantri. Berarti harus sabar sekali. Iya. Terus apakah LDK mengubah cara kamu berinteraksi dengan teman, cara berbicaranya gitu, atau sama saja malahan? Iya sih, bahasa bicara kayak adab yang lebih tua itu ya lebih diutamain. Kayak sama-sama orang gak kenal gitu, kayak harus lebih sopan, gak usah kayak ceok gitu. Kayak Pesan penting yang kamu dapat dari instruktur atau pembicara? sopan kepada orang tua sih. Cuma itu saja. Iya, kayak ya yang ya kayak dia pesan kayak yang lahirin orang tua, dan semua yang dari lahir sampai sekarang yang rawat kan orang tua gitu. Kayak ya kalau nggak bisa nyenengin orang tua ya nggak usah buat susahnya gitu pesannya. Cuma itu aja. Iya. Yang asli banyak tapi kamu lupa. Ya apa? Apa yang paling ingin kamu terapkan di kehidupan sehari-hari waktu di LDK itu? Pelajaran. Ya, disuruh apa gitu yang ingin kamu terapkan terus? Ada gak? Nggak ada. Materinya unik-unik di sana. Masa unik-unik? Semangat saat kamu mulai lelah. Yang pacar sendiri. Oh, berarti bikin semangat ya? Iya. Apa contoh nyata kerja tim yang kamu alami di sana? Estafet. Estafet. Estafet apa itu? Kayak estafet balon. Kayak iya kayak estafet balon sih, kayak kelereng juga gitu. Berarti kayak ada lomba di sana gitu. Iya. Ada dia juga. Masa
berarti seru. Terus siapa sosok pemimpin yang menginspirasi kamu dan kenapa? Kalau pemimpin sih yang masih ingat sih Pak Tomo. Pak Tomo. Iya. Terus ya, dan menginspirasi kamu itu loh, pemimpin siapa? Kayak dia nanya gitu cita-cita apa gitu, kayak semua orang ditanya gitu cita-cita apa. Satu-satu berarti. Iya. Enggak Terus sih, kayak random, kayak orang dipilih gitu. hmm, Terus dia tanya ke saya, ceritanya menjadi apa. terus Terus jawab lah jadi miliarder gitu. miliarder. Iya. Terus sampai sekarang masih ya kayak dia nyebut saya kayak calon miliarder gitu, kayak terus miliarder gitu, kayak nambah-nambahin pengalaman gitu kalau ketemu. Terus saya juga bikin seneng gitu. Iya. Baik orangnya. Masa baik. Itu dari Barak atau guru itu? Dari barat. Dari Barak. Tapi dia sering ke sekolahan. Sering. Iya. Berarti rumahnya nggak di sana, Kalau rumahnya tuh di Jogja. di Jogja. Terus dia kan ngirimnya di barat gitu. Mm-mm. Terus kalau nggak ada kesibukan dia paling main gitu, kalau nggak ke sekolah ya kemana gitu. Itu sangat menginspirasi sekali dia. Iya. Terus setelah ikut LDK, apa pandangan kamu tentang menjadi seorang pemimpin? Ada pandangan? Belum ada. Terus apa hal kecil yang kamu lakukan untuk jadi pemimpin yang lebih baik? Ya kalau laki-laki tuh ya jadi kepala keluarga. Terus apa tantangan pribadi terbesar yang kamu hadapi selama LDK itu? Tantangannya besar ya pas turun dari gunung sih. Itu kan rutenya kan ya ada yang licin, ada batu-batunya gitu. Pas itu kan saya pakainya tuh sepatunya nggak sepatu gunung gitu, Iya. kayak sepatu sekolah biasa, itu kan licin tuh. Iya. Terus pegangan banget, kalau nggak ya jatuh. Waktu itu pernah jatuh gak waktu turun itu? Ya cuma kepleset sedikit doang. Nah setelah itu ya itu rasa takutnya tuh kalau jatuh tuh kan sampai-sampai kan itu kan jurang gitu. Iya, Itu Kita- tantangan yang terbesar. takut sekali. Terus pernah mengalami kesleo gak waktu turun itu? Kalau gue sih enggak. Enggak, cuma pleset doang. Ya Terus bagaimana perasaan kamu setelah berhasil melewati kegiatan ini? kalau dapat hadiah tuh senang. Senang tuh pas dapat hadiah kayak pas lomba gitu loh. Iya, Kalau dapat hadiah tuh senang. Ya kalau enggak ya udah biasa aja. yang buat senang tuh itu kalau ada penyemangatnya. Ready. Kalau dikasih kesempatan jadi panitia LDK tahun depan, kamu mau nggak? Kalau disuruh itu. Kalau pribadi saya sih selagi ada menghasilkan uangnya tuh saya mau. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Kalau iya, bagian apa yang kamu pengen pegang dan kenapa? Kalau menjadi panitia. Maksudnya Kalau kamu disuruh menjadi panitia gitu, terus bagian apa yang ingin kamu pegang? kalau jadi ya konsumsi sih. Konsumsi. Soalnya enak gitu. Terus gimana hubungan kamu sama teman satu sekolahan itu? Biasa. Biasa aja. Dekat sekali ya? Ya biasa itu kebanyakan dari OSIS. Dari OSIS. Ya tapi kan kebanyakan dari satu angkatan gitu. Kalau yang beda angkatan kayak ada di kelasnya gitu kan lumayan gimana ya, lumayan asing gitu. Berarti itu yang ikut laki-lakinya itu nggak seangkatan semua. Dari kelas 9 dari kelas 10 sampai kelas 12 itu diambil per kelas 4 orang. 4 orang. IPA IPS.
Terus ada cerita kekompakan yang paling kamu ingat nggak? Yel-yel. Terus bisa dibunyikan nggak yel-yelnya? lupa. Masa lupa? Ya itu kan dari sana. Oh, berarti yang ngasih sana itu. Terus siapa teman paling semangat di sekolahan kamu itu? Ada nggak yang paling semangat? Gak ada teman, Nggak ada. gak ada yang buat nyemangatin. Hmm. Terus menurut kamu apa kunci dari kerja sama tim yang solid? Nggak ada. Pesan kamu untuk teman-teman yang belum ikut LDK. Kalau buat yang nggak kuat sih nggak usah ikut. Kalau gitu di sana itu lebih banyak itu kadang fisiknya. Cuma Di sana tuh banyak yang kayak nggak kuat kayak pingsan gitu. mentalnya down juga ada itu. Iya. Terus apa yang paling kamu syukuri dari pengalaman LDK ini? Gak ada yang syukuri. Saya nggak ada. Terpaksa. Berarti ikut itu terpaksa. Karena kan ketua kelas sama wakil bendera itu wajib ikut. Berarti yang dipilih cuma yang bagian terpenting di kelas saja itu. Ya karena kan LDK kan latar kepemimpinan, kayak mimpin kelas gitu. Ya. Menurut kamu bagaimana cara mempertahankan semangat waktu LDK di kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari. Mm-mm. Itu setelah pulang LDK ya. Iya. VC sih. Untuk kalimat LDK bagi kamu itu apa? Kalimat ya. Ya buat pelajaran aja. Ya kayak udah sih cukup sekali, nggak usah 2 kali. Cukup 1 kali aja berarti. Iya. Nggak mau ngulangin lagi. Ada. Terakhir, menurutmu apa arti pemimpin sejati? Menurut pribadi sih pemimpin sejati itu bukan sekedar orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan, Terus tapi seorang yang menginspirasi, melayani dan menuntut dengan ketulusan. itu saja. Udah. Wah, luar biasa banget ya cerita hari ini. Dari awalnya cuma ikut kegiatan, ternyata banyak banget pelajaran tentang arti tanggung jawab, kerjasama, dan semangat kepemimpinan. Buat semua peserta LDK di luar sana, ingat, jadi pemimpin bukan tentang seberapa tinggi kamu berdiri, tapi seberapa banyak kamu bisa mengangkat orang lain untuk berdiri bersama kamu. Terima kasih sudah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa terus jadi pribadi yang berani, rendah hati, dan siap memimpin dengan hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap menginspirasi, dan salam pemimpin muda. Dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.